Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Rizky Albana dari kelas BK 3D atau Teknologi Digital dalam Bimbingan dan Konseling kelas I. NIM 1900001180. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mengenalkan apa sih itu anak berkebutuhan khusus. Yuk, mari kita simak. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah sebagai pengganti istilah lama anak cacat atau penyandang cacat. Sebenarnya, istilah anak berkebutuhan khusus adalah untuk menunjuk mereka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial. Pemerintah memahami pada kondisi yang memiliki kekurangan dan kelebihan kemampuan khususnya dalam bidang pendidikan, itulah anak berkebutuhan khusus. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak anak yang wajib dipenuhi diantaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Anak berkebutuhan khusus usia dini juga berhak mendapatkan layanan pendidikan. Anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu. Agar anak berkebutuhan khusus mendapat pengajaran yang benar, maka perlu diperhatikan jenis-jenis berkebutuhan khusus atau ABK. Yang pertama yaitu ada tunanetra, anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya, berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus, masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang kedua ada tunarungu, anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal, dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar, masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang ketiga ada tunalaras, anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain. Yang keempat ada tunadaksa, anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, yaitu tulang, sendi otot, sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang kelima ada tunagrahita, yaitu anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata atau IQ di bawah 70, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial, dan karenanya memerlukan layanan pendidikan khusus. Hambatan ini terjadi sebelum umur 18 tahun. Cerebral palsy, gangguan atau hambatan karena kerusakan otak atau brain injury, sehingga mempengaruhi pengendalian fungsi motorik. Adapun gifted, anak yang memiliki potensi kecerdasan atau intelijensi, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas atau task commitment di atas anak-anak usianya atau anak normal. Autisme, yaitu gangguan yang perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Asperger disorder atau AD, gangguan pada anak Asperger lebih ringan dibandingkan anak autisme dan sering disebut dengan istilah high functioning autism. Rett disorder, jenis gangguan perkembangan yang masuk kategori ASD. Aspek perkembangan pada anak Rett disorder mengalami kemunduran sejak menginjak usia 18 bulan yang ditandai hilangnya kemampuan bahasa bicara secara tiba-tiba. Koordinasi motorinya semakin memburuk dan dibarengi dengan kemunduran dalam kemampuan sosialnya. Rett disorder hampir keseluruhan penderitanya adalah anak perempuan. Attention Deficit Disorder with Hyperactive atau ADHD, yaitu bisa juga disebut anak hiperaktif, oleh karena mereka selalu bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, tidak ada duduk diam di suatu tempat selama kurang lebih 5-10 menit untuk melakukan suatu kegiatan yang diberikan kepadanya. Jadi rentang konsentrasinya sangat pendek, mudah bingung, dan pikirannya selalu kacau, sering mengabaikan perintah atau arahan, sering tidak berhasil dalam menyelesaikan tugas-tugas di sekolah.
sering mengalami kesulitan mengeja atau menirukan ejaan huruf, lamban belajar atau slow learner, anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal, tetapi belum termasuk tunagrahita. Dalam beberapa hal mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, merespons rangsangan, dan adaptasi sosial, tetapi masih jauh lebih baik dibanding dengan tunagrahita. Anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik, anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, atau terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Nah, dari jenis-jenis anak berkebutuhan khusus tersebut, kita dapat mengetahui kendala dan kekurangan mereka. Sebagai seorang awam pun kita dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi kendala dari mereka. Jika dikaji dibentuk perhatian pemerintah peduli dengan anak berkebutuhan khusus ini dengan bukti di tiap daerah memulai didirikan sekolah luar biasa atau SLB. Dan tak tanggung-tanggung, universitas-universitas pun memiliki jurusan untuk menjadi guru SLB. Inilah bukti pemerintah telah peduli kepada semua masyarakat, terkhusus anak-anak, karena anak-anak merupakan harapan bangsa. Namun, upaya pemerintah tidak akan berhasil jika para orang tua tidak memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan pemerintah. Hak dan kewajiban setiap warga negara menempuh pendidikan, tidak terkecuali bagi mereka anak-anak berkebutuhan khusus. Jika anak-anak berkebutuhan khusus sudah dididik dari tingkat sekolah sejajar dengan teman mereka lainnya, maka mereka akan mengerti dan memahami pembelajaran seperti yang lainnya, walaupun tentu dengan kadar yang berbeda. Nah, hendaknya para orang tua mulai memperhatikan betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak bagi yang normal maupun anak dengan berkebutuhan khusus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu penjelasan sedikit dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah sama-sama belajar apa sih anak berkebutuhan khusus itu. Mungkin di internet yang lain juga ada yang lebih lengkap. Itu hanya materi sedikit dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.